Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang masih Allah curahkan dan Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu luas, anugerah yang begitu banyak. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bangun setelah beristirahat di malam hari. Allah mudahkan langkah kita dengan umur dan waktu yang Allah berikan di dalam ketaatan adalah merupakan nikmat yang harus disyukuri. Karena pertanda bahwa kita berjalan di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah, menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di pertemuan kali ini sebagaimana yang dijadwalkan, kita akan membahas tentang fikih puasa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita berada saat ini di tanggal 20 dari bulan Sya'ban, yang menandakan bahwa 10 hari ke depan biidznillahi ta'ala kurang lebih kaum muslimin akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang sangat dinantikan dan dirindukan, tamu yang hanya datang sekali dalam setahun. Dia adalah bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Satu-satunya bulan Hijriyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Tidak disebutkan bulan Hijriyah lain dalam Al-Quran. Dan para ulama mengatakan li'azamati hadha syahr wa alaqatuhu bil Quran. Karena keagungan bulan Ramadan dan karena hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menyebut bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi penghubung antara umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril, menyampaikan wahyu dan Al-Quran kepada umatnya. Dan semoga Al-Quran menjadi petunjuk dan hidayah bagi kaum muslimin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama yang akan kita sampaikan adalah hadis yang singkat. Dan hadis ini apabila kita merenunginya, maka sungguh hadis ini adalah hadis yang sangat besar dan dalam cangkupannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak manusia yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, yang sering disampaikan dan diulang di dalam bulan Ramadan. Hadis yang singkat ini, ahibati fillah, apabila kita perhatikan, maka hadis ini sangat bermanfaat bagi orang yang menjalani ibadah puasa. Karena hadis ini secara tidak langsung Nabi ingin menyelamatkan umatnya agar puasanya tidak sia-sia. Dan orang yang sayang kepada umatnya akan selalu berjuang bagaimana umatnya mendapatkan nilai yang terbaik di dalam ibadah. Dan itulah yang diupayakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin umatnya menjalani satu ibadah tetapi sia-sia. Beliau ingin dengan hadis yang disampaikan oleh beliau kepada sahabatnya dan kita sebagai umatnya, tidak lain dan tidak bukan agar kita berhati-hati dan waspada. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini? Apa tujuan Nabi mengatakan betapa banyaknya orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus? Apa tujuan? Apa maksud? Apa pesan yang Nabi inginkan dari hadis ini? Agar umatnya berhati-hati. Agar mereka waspada. Agar mereka jangan sampai menjadi orang yang disebutkan dalam hadis ini. Dan itulah tanda orang yang sayang kepada yang lain. Dia akan berusaha bagaimana memberikan pesan kehati-hatian agar dia selamat. Dan itulah yang sering kita dengar. Setiap kali kita akan melepaskan orang yang akan bersafar. Bagaimana pesan orang yang akan melepaskan saudaranya yang akan bersafar, yang akan melakukan perjalanan, yang akan melakukan kepergian dan meninggalkannya. Maka orang yang sayang akan mengatakan hati-hati di jalan. Karena kehati-hatian apabila ditumbuhkan dan dihadirkan, maka ini sangat penting untuk keselamatan. Tetapi apabila seseorang tidak menghadirkan kehati-hatian dan tingkat kewaspadaan, dia akan ceroboh. Dia akan lalai. Tetapi ketika hadir dalam dirinya sifat kehati-hatian, maka diharapkan kehati-hatian inilah yang akan memberikan keselamatan. Dan itulah yang dimaksudkan dari hadis ini. Nabi ingin umatnya berhati-hati. Jangan sampai nasib puasa umatnya seperti yang disebutkan dalam hadis. Mereka berpuasa tetapi nilainya hanya lapar dan haus. Nabi tak ingin ini terjadi menimpa umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai umatnya. Karena dengan hadis ini Nabi ingin agar kita lebih berhati-hati dan waspada. Dan hadis ini apabila kita merenungi ya ma'asyil muslimin, maka kita akan berhati-hati dengan kewaspadaan penuh dan kita akan berusaha bersungguh-sungguh maksimal bagaimana mencapai puasa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena orang yang berpikir ketika mendengarkan hadis ini, maka dia akan mencari cara bagaimana agar dia selamat dan tak menjadi orang yang disebutkan dalam hadis ini. Dia akan berpikir bagaimana caranya agar puasa saya adalah puasa yang selamat. Puasa yang nilainya bukan hanya lapar dan haus. Karena di dalam menjalankan ibadah puasa ada dua kemungkinan. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan ada dua kemungkinan. Diterima dan tidak diterima. Dan hadis ini menerangkan bahwa pasti ada sebab mengapa puasanya hanya bernilai lapar dan haus saja. Apa sebabnya? Tentu orang yang berpikir, ya, orang yang cerdas, dia akan menggali lebih dalam. Apa sebabnya berpuasa kebanyakan manusia disampaikan oleh Nabi SAW nilainya hanya lapar dan haus. Berarti lawannya kemungkinan besar, kemungkinan kecil. Kebanyakan orang yang berpuasa berarti sedikit orang yang berpuasa. Yang puasanya selamat. Dan ketika peluangnya kecil, menunjukkan bahwa persaingan ketat. Ya. Dan persaingan ketat itu disebabkan karena kehati-hatian kebanyakan orang tidak mereka hadirkan. Karena sebahagian manusia berpikir berpuasa itu yang penting hanya tidak makan dan tidak minum. Ini yang terlintas dalam diri orang yang berpuasa. Yang penting tidak makan dan tidak minum. Maka nilainya pun lapar dan haus. Kalau orang berpikir puasa itu tidak makan dan tidak minum, itu intinya, berarti nilai puasanya ya lapar dan haus. Oleh karenanya Nabi SAW menerangkan dalam hadis bahwa puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Ada tuntutan lain. Namun tuntutan ini yang sering dilalaikan oleh mereka. Oleh sebab itu ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya hadis ini menjadi salah satu motivasi bagi kita semuanya untuk mendalami agama Allah. Dan tidak ada bekal. Tidak ada bekal yang terbaik untuk menyiapkan sebuah ibadah, melainkan berbekal dengan ilmu. Ilmu lah yang akan menuntun kita bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maka berilmulah dahulu sebelum berucap dan beramal agar tidak sia-sia. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini perlu kita tanamkan dalam diri kita agar kita puasanya tidak ngasal. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi nilainya hanya sebatas lapar dan haus. Rubba di dalam bahasa Arab itu ada dua kemungkinan, littaqlil walittakthir. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit atau yang banyak. Rubba saimin. Tetapi konteksnya di sini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa. Ya. Namun nilainya hanya lapar dan haus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hal lain yang perlu diketahui oleh mereka yang berpuasa agar puasa mereka tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Maka hadis-hadis akan menjadi jawabannya. Apa sejatinya yang menjadi sebab puasa mereka sia-sia? Banyak kemungkinan. Ya, di antaranya
dia melakukan pelanggaran yang berimbas kepada rusaknya ibadah seseorang. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh hambanya yang meninggalkan lapar dan haus itu. Allah tidak butuh dengan lapar dan haus yang ditinggalkan oleh hambanya. Artinya Allah tak butuh dengan puasa yang seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, tetapi sia-sia. Lapar hausnya tidak ada manfaatnya. Allah tak butuh dengan pola puasa yang seperti itu. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Di saat kita berpuasa, kita juga harus menjaga sikap. Bagaimana kejujuran itu dituntut ketika berpuasa. Benar apa kata orang? Kalau puasa jangan bohong. Dan bukan maknanya kalau tidak berpuasa halal berbohong. Hah? Nah, jangan berbohong ketika berpuasa. Nanti malam udah buka silahkan lah. Ya. Tetapi kebohongan di dalam puasa lebih ditekankan lagi. Kalau di luar puasa haram, maka di dalam puasa lebih ditekankan lagi keharamannya. Karena akan berefek kepada nilai puasanya. Allah tak butuh dengan puasa dia seperti itu. Ya. Berbeda maknanya kalau akan berkurang nilai puasanya. Itu lebih ringan. Ya, ibaratnya seorang menulis sebuah skripsi, kemudian dia menyerahkan kepada dosennya. Kata dosennya, ini banyak yang nggak benar. Kecuali sedikit, ya nggak apa-apa lah. Saya kasih nilai 10 misalnya, dari 100. Masih ada nilai, diterima. Tapi bagaimana yang terjadi? Seorang mahasiswa membawakan skripsi di hadapan dosennya, tidak diterima. Buat ulang balik, buat. Tidak diterima sedikit pun. Dicampakkan skripsi itu. Tidak diterima. Tak sedikit pun dia mendapatkan nilai. Itu puasanya orang yang berbohong. Maka bulan Ramadan adalah pelatihan untuk menumbuhkan kejujuran. Menghadirkan kejujuran dan mencampakkan kedustaan dan kebohongan. Ini momennya. Melatih diri menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang mukmin. Karena bohong, kedustaan adalah ciri khas orang-orang munafik. Orang munafik, ciri khas mereka kebohongan. Ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik 3 yang paling nampak. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia berdusta. Maka Ramadan adalah momen di mana seseorang melatih dirinya untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Bagaimana dia harus meninggalkan kebohongan dan dia harus menjadi orang yang jujur. Baik. Berarti puasa orang yang berdusta tak akan diterima oleh Allah. Dan hadis ini menerangkan bahwa dusta itu ada 2 macam. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta ada 2 macam. Kedustaan dengan ucapan dan kedustaan dengan perbuatan.
Kalau kita perhatikan hadis ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa dusta itu terbagi menjadi dua macam. Dusta dengan ucapan sifatnya, ada dusta yang sifatnya dengan perbuatan. Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan ucapannya dan perbuatannya, Nabi sebutkan ya dua di sana. Al-qaul wal amal. Perkataan dan perbuatan. Berarti dusta ada dua cabang atau ada dua macam. Dusta yang bersifat ucapan dan dusta yang bersifat perbuatan. Jangan nanti seseorang yang menipu, dia tidak berucap sedikit pun, dia mengatakan saya tidak berbohong, saya tidak berkata. Saya tidak berdusta dengan ucapan. Nah, tapi kau berdusta dengan perbuatan. Berdusta dengan ucapan sesuatu yang ma'ruf. Dia mengucapkan A padahal B. Tidak dia mengatakan sesuai dengan hakikat yang terjadi. Nah, tetapi ada kedustaan dengan perbuatan. Seperti seorang pedagang yang bermain dan mencurangi takaran dan timbangan. Pembeli membeli sebuah barang, ditimbang, ternyata timbangan itu dimainkan. Sehingga ada manipulasi. Nah, ada kecurangan dan penipuan. Ya, beli 1 kilo sampai di rumah 9 on. Nah, ini sebuah kedustaan yang bersifat perbuatan. Atau seorang karyawan, dia mencatat dan membukukan laporan, tetapi laporannya tidak sesuai dengan fakta. Dia tidak berucap, tangan yang berbuat, mengetik laporan, diberikan, ini dia laporannya. Ya, ternyata laporannya semuanya sudah dicurangi, dimanipulasi. Nah, seharusnya nota pembelian barang cuma 3.000 ditulis 10.000. Terjadi atau tidak? Banyak terjadi transaksi yang seperti ini. Ya, agar lebih marginnya untuk dia. Beli sebuah barang 900.000. Tapi di nota ditulis 1.500.000. Biar ada selisihnya. Biar ada yang masuk ke kantongnya. Dan ini beredar di tengah masyarakat. Pola yang seperti ini. Ini kedustaan kalau terus dia lakukan. Tidak ada manfaatnya puasa dia. Ya. Maka rubah mindset, kebiasaan. Apabila itu yang selama ini terjadi. Harus dia rubah, perbaiki, benahi. Bagaimana cara berpuasa agar puasanya tidak lapar dan haus saja. Karena banyak orang-orang yang beranggapan puasa itu yang penting saya nggak makan, nggak minum. Ya, dusta insya Allah tidak masalah. Subhanallah, bagaimana tidak masalah? Nabi yang mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan dusta, Allah tak butuh dengan puasa yang seperti itu. Ini contoh satu yang menunjukkan bahwa puasa seperti ini sia-sia. Taib. Apa dalil lain yang menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan SAW, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafathi." Bukanlah puasa menahan makan dan minum saja. Laisa as-siyam min al-akli wasyarab. Bukanlah puasa itu
menahan dari makan dan minum saja, kata Nabi. Tetapi dia harus juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Innamas siyamu minal laghwi warrafath. Akan tetapi puasa itu juga seseorang harus menahan dari perbuatan yang sia-sia dan keji. Fa in sabbaka ahadun. Kemudian Nabi SAW memberikan satu contoh yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpuasa. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang menghinamu, mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Nabi mengajak sahabatnya untuk pandai-pandai mengendalikan diri ketika berpuasa itu. Jangan terpancing emosi. Menandakan bahwa di saat berpuasa itu tidak boleh marah. Itu benar. Lagi puasa, ya boleh marah. Ya, dicaci, dimaki, katakan saya sedang apa? Berpuasa. Itu Nabi yang mengatakan. Itu arahan dari Nabi SAW. Taujihat nabawiyah. Nabi berikan arahan bagaimana puasa yang benar. Kalau ada orang menghinamu, mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Dan itu bukan riya. Itu bukan riya. Nabi mengatakan, katakan saya sedang berpuasa. Ya. Jangan pula katakan kepadanya, kalau mau berantem nanti malam. Siang saya puasa, saya sedang puasa sekarang, jangan macam-macam. Kalau mau ribut nanti malam. Jangan. Ya, karena sejatinya seseorang berusaha dengan puasa itu, dia punya karakter yang sabar. Makanya bulan Ramadan ini melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana bulan Ramadan menjadi pesantren kilat. Waktu yang singkat sesaat, tetapi bisa menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Berhasil. Dia mengambil pelajaran yang begitu besar dengan bulan yang sangat mulia. Ditempah dia menjadi orang yang bersabar. Disiapkan dia menjadi orang yang jujur. Itu bulan Ramadan. Ya. Oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersabar ini hanya orang-orang yang hebat. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat yang menang dalam perkelahian, pergulatan. Bukanlah itu orang yang hebat, kata Nabi SAW. Tetapi orang yang hebat apabila dia bisa mengendalikan, mengontrol dirinya ketika datang amarah memuncak dalam dirinya. Ketika dia akan marah, dia pandai mengendalikan dirinya. Itu orang yang hebat. Makanya Nabi mengatakan, tidak ada karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya, melainkan ketika Allah anugerahkan sifat sabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Kata Nabi SAW, tidak ada pemberian anugerah yang kebaikannya luas dibandingkan ketika Allah menganugerahkan kepada hambanya sifat sabar. Orang yang bersabar itu hidupnya akan tenang. Ya. Apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun muskilahnya, tenang, dia sabar. Apapun musibahnya dia bersabar. Dia kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran memberikan dia kekuatan dalam menghadapi ujian. Tapi orang yang tidak sabar, bisa stres, bisa gila, bisa naik tensi, naik darah. Banyak masalah, banyak problem. Tidak tenang hidupnya. Makanya Nabi mengatakan, tidak ada pemberian Allah yang lebih luas kebaikannya dibandingkan karunia sabar yang Allah telah berikan kepada hambanya. Maka jadikan Ramadan ini bulan pelatihan kita untuk melatih kesabaran. Ahibati fillah.
Ya, dan itu Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Katakan saya sedang berpuasa. Oleh sebab itu ma'asyil muslimin, ketika seorang berpuasa, tuntutannya bukan meninggalkan makan dan minum saja. Tetapi bagaimana dia mengendalikan dirinya. Dan Nabi mengatakan, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Ini perlu digarisbawahi. Akan tetapi puasa itu dia menahan dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji. Perbuatan sia-sia artinya perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, apa contohnya perbuatan yang sia-sia? Tidak ada manfaatnya ketika berpuasa. Main game, masya Allah, tabarakallah. Hah, langsung dijawab. Main game, hati-hati yang main game ini. Karena terkadang pelarian orang yang berpuasa agar tidak terasa lama, dia cari alternatif. Dia cari kesibukan lain. Gimana agar puasa ini nggak kerasa? Main game. Berjam-jam dia. Bentar lagi buka puasa. Oh nggak kerasa kata dia. Dia lupa. Dia melakukan sesuatu yang melalaikan. Perbuatan yang sia-sia kata Nabi SAW. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Laisa siyam minal akli wa syarab. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa itu dia harus meninggalkan perbuatan lagu. Perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Baik, maka perbuatan yang sia-sia harus ditinggalkan. Itu tuntutan orang yang berpuasa. Contohnya sudah disebutkan satu, game. Apalagi? Tidur satu harian. Masya Allah. Nah, ini fenomena yang terjadi. Kalau udah bulan puasa, itu volume tidurnya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Hati-hati ma'asyar muslimin. Ya, Ustadz, saya kan tidur karena capek. Semalaman bangun, sholat malam. Masya Allah. Naam. Tetapi Allah tahu, antum tidur karena memang hajat, kebutuhan, atau memang lain cerita. Nah, apalagi banyak orang sekarang, habis sahur, tidur. Atau habis subuh, tidur. Kenapa? Masuk kantor masih panjang waktunya. Adalah spare waktu mau tidur bisa. Padahal waktu pagi adalah waktu yang berkah. Yang Nabi mendoakan umatnya keberkahan di waktu pagi. Jangan tidur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Yang menjalankan paginya dengan kebaikan, dengan amal. Kita justru keberkahan itu kita abaikan. Habis subuh tidur. Nah, jadi tidur ini hati-hati. Allah tahu tidur kita ini tidur yang melalaikan, sia-sia. Atau tidur memang hajat kebutuhan. Atau memang hobi. Di saat puasa tidur kerjaannya. Allah maha tahu itu. Saya tidak bisa mengatakan tidurnya kita uzur. Tidurnya kita ini. Tidur kebutuhan. Wajar orang lelah, capek, tidur wajar. Tetapi hati-hati. Jangan sampai tidur jam 10 bangun. Ini ada orang yang seperti ini. Baik, itu contoh perkara yang melalaikan. Sia-sia. Apa lagi? Ngabuburit. Masya Allah. Itu kesimpulan semua tadi itu. Ngabuburit. Tahu ngabuburit? Apa ngabuburit? Jalan-jalan. Orang Minang bilang raun-raun. Jalan-jalan kemana-mana. Mau berbuka, jalan-jalan. Nyari perbukaan 2 jam. Ba'dal asar, nyari perbukaan yuk. Keliling, dia kelilingi Pekanbaru semuanya. Subhanallah. Ya. Coba kalau dia baca Quranul Karim. Berapa juz selesai dia baca? Nah. Jadi kurangi jalan-jalan ini. Apalagi perkara yang sia-sia. Cuci mata di karwash. Cuci mata. Nonton. Nonton. Televisi, sinetron. Nonton drama, nonton sinetron, nonton serial ini. Subhanallah. Ya.
biar nggak kerasa panjang puasa ini. Itu harus ditinggalkan. Nabi yang mengatakan puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum. Jangan sampai puasa kita nilainya cuma lapar dan haus. Karena tuntutan yang harus kita tinggalkan tidak kita tinggalkan. Nah, ya, berjam-jam depan apa? Depan handphone. Kalau handphonenya dia baca aplikasi Quran, dia buka lembaran safahatil Quran, silakan. Ya, dia dengarkan kajian, dia dengarkan murattal, silakan. Ini enggak. Ya, maka hal-hal yang sia-sia ini banyak macamnya. Main game, ngabuburit, ngobrol, hal-hal yang sia-sia tidak ada manfaatnya, nonton, ha? Ke mall. Nah, subhanallah. Ya, cuci mata, cuci telinga, cuci rambut. Taib. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bahwa di antara perkara yang juga harus dia tinggalkan, meladeni orang yang mencaci dan memaki. Karena potensi untuk marah itu ada setiap orang. Maka Nabi berikan satu contoh di sana. Kalau ada orang mencacimu, menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Nah, itu contoh pengendalian diri. Ya, bagaimana ketika berpuasa dia tidak boleh marah, tidak boleh terpancing emosi. Dia harus menahan diri. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang fikih puasa ini sangat banyak sekali. Ya. Ada hal-hal yang harus dia tinggalkan seperti yang kita bahas barusan, dan ada sunnah-sunnah yang harus atau yang sangat penting untuk dia jalankan baik di kala sahur maupun di saat berbuka puasa. Ya, di kala sahur, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ketika sahur, di antara sunnahnya adalah mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi kurma. Nah, di antara anjuran yang sangat dianjurkan ketika sahur, makan kurma. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamr." Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi mengatakan, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamr." Nikmat, kenikmatan sahurnya orang yang beriman itu kurma. Bukan berarti tidak boleh makan rendang. Bukan berarti tidak boleh makan dendeng. Makan asam podeh, baung. Lah silakan. Tetapi luangkan sesaat makan beberapa butir kurma. Nah, dan subhanallah, ternyata di antara manfaat kurma, hadirin yang dimuliakan Allah, kurma ini bisa menekan rasa lapar yang panjang bagi mereka yang tidak makan. Bagi mereka yang akan tidak makan dalam waktu yang panjang, kurma ini bisa menekan rasa lapar yang cukup lama. Itulah mengapa dianjurkan untuk makan kurma, karena dia akan menjalani waktu yang cukup panjang tidak makan, tidak minum. Dan subhanallah, sebahagian pakar dalam kesehatan, ahli gizi mengemukakan, ya, saya mendengarkan dari pemaparannya bahwa orang yang makan kurma dibandingkan yang tidak makan kurma di saat sahurnya, itu lebih kuat ketahanannya dibandingkan yang tidak makan. Bahkan nutrisi seorang ibu yang sedang menyusui akan terpenuhi di siang harinya dan tak menjadi kendala untuk tetap berpuasa apabila dia konsumsi beberapa butir kurma di saat sahurnya. Dan ini sudah dicoba oleh beberapa akhwat. Ya, ketika makan kurma
itu ASINya mengalir deras di siang hari. Maka perlu disiasati. Bagaimana menyusui itu tak menjadi kendala. Menyusui anaknya tak menjadi kendala untuk tetap berpuasa. Karena alasan sebahagian mereka, kasihan kalau kita puasa anak kita nggak bisa nyusu, Ustaz. Karena nggak keluar ASINya. Butuh nutrisi, butuh gizi. Betul. Tetapi kalau disiasati, maka insya Allah terpenuhi. Bagaimana caranya? Makan kurma. Makan 5 butir kurma misalnya. Ya, karena kebutuhannya sangat besar untuk memberikan untuk anaknya. Maka ketika dia makan itu, ya sebagian ummahat mengatakan, alhamdulillah Ustadz benar. Ya, biasanya di siang hari nggak keluar nih, masya Allah deras. Itu mereka yang mengatakan. Oleh sebab itu ma'asyur muslimin dimuliakan Allah, Nabi mengatakan senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin kurma. Jangan kita remehkan kurma. Nah, bahkan sebagian salaf mengatakan rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka dia adalah orang yang miskin. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya itu orang miskin. Harus ada kurma stok setiap hari, setiap saat. Nggak mesti harus nunggu bulan puasa dulu. Nah, maka usahakan sahurnya itu makan kurma. Semakin banyak amalan sunnah yang kita kerjakan, maka insya Allah semakin berkualitas nilai ibadahnya. Sunnah yang satu dia kerjakan, sunnah yang kedua dia kerjakan, sunnah yang ketiga. Memang sunnah hukumnya tidak wajib. Tetapi itu berpengaruh dari nilai. Ada tambahan nilai, tambahan nilai, tambahan nilai. Ibarat orang remedial, nilainya merah tapi karena ada latihan-latihan, akhirnya terpenuhi, tercukupi. Tidak merah nilainya. Subhanallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Di antara agenda di saat sahur, perbanyak istighfar. Di antara kebiasaan orang-orang yang bertakwa, di waktu sahurnya memperbanyak istighfar. Dalam surat Az-Zariyat ayat 18, Allah mengatakan kebiasaan orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang yang bertakwa pada saat sahurnya sibuk dengan istighfar. Karena itu sepertiga malam terakhir. Sahur itu waktu sepertiga malam terakhir. Dan di saat itulah Allah turun ke langit dunia. Dan Allah sudah mengatakan dalam hadits qudsi, barang siapa yang meminta beristighfar kepadaku, akan aku berikan. Perlindungan akan aku berikan. Yang minta ampunan akan aku berikan ampunan. Makanya kebiasaan orang yang bertakwa, bangunnya sebelum subuh. Itu kebiasaan orang yang bertakwa. Ya, karena waktu sahur adalah waktu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh udah bangun. Dan mereka menyibukkan dengan istighfar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada budaknya, ya, nanti kalau sudah masuk waktu sahur sampaikan kepadaku. Beliau sibuk dengan sholat malamnya. Selepas sholat beliau bertanya, sudah masuk waktu sahur? Belum. Beliau lanjutkan sholatnya lagi. Sudah masuk waktu sahur? Sudah. Beliau beristighfar sampai masuk waktu subuh. Itu di luar Ramadan, di luar puasa. Ya, kebiasaan beliau seperti itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, karena waktu sahur itu waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Waktu sahur itu kapan? Sekitar 1/4 jam atau setengah jam paling lama sebelum subuh. Itu waktu sahur. Dari mana kesimpulan itu? Dari mana kesimpulan? Dari hadis Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan pengalamannya sahur bersama Nabi SAW. Siapa nama sahabatnya? Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qam ila shalah. Kami pernah bareng sahur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah kami sahur, masuk waktu sholat. Subuh. Fajar Shadiq. Ketika Zaid menceritakan itu, Anas bin Malik bertanya, Kam kana bainal adhan was sahur? Berapa jarak adhan dan sahur? Kata Zaid bin Thabit, Qadru khamsina ayat. Sekitar 50 ayat Quranul Karim. Kalau kami membacanya. Subhanallah. Mereka terbiasa mengukur waktu dengan apa? Dengan bacaan Quran. Ini kebiasaan salaf. Kalau kita berapa waktu dari Bangkinang ke Pekanbaru? Ya sekitar 2 juz Quran kalau kita baca. Hebat. Hah? Hebat ini seperti ini. Sudah pernah coba belum praktek? Cobalah sekali-kali. Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, saya setiap dari rumah ke masjid aku merojaah 1 juz Quran. Syekh Shalih bin Utsaimin, setiap dari rumah ke masjid baca Quran 1 juz. Bayangkan merojaah. Ini kebiasaan para salaf. Mereka tak membiarkan waktu terbuang sia-sia. Mereka mengukur waktu dengan bacaan Quran. Ya, lihat berapa jarak waktu antara azan dengan sahur. Kata Zaid, qadru khamsin ayat. Sekitar 50 ayat Al-Quran kalau kami membacanya. Taib, pertanyaannya. 50 ayat Al-Quran Al-Karim. Itu butuh waktu berapa lama kita selesaikan? Ini standar yang kita pakai bukan orang yang belajar tahsin. Ini standarnya sahabat. Yang sudah mahir baca Quran, yang hafal. Zaid, sahabat Nabi yang mulia dalam Al-Quran. Bukan yang bacanya, baca Al-Fatihah, nggak kelar-kelar. Nah, ya, Ustaz anak baca 1 halaman itu mungkin mau 2 jam. Disalahin terus sama guru ini. Taib. Ayatul Quran itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang, saking panjangnya 1 halaman, 1 ayat. Ayatul dain, ayat yang berbicara tentang hutang. Ada ayat yang ya standar, 1 baris 1 ayat. Ada yang 1 baris 2 ayat. Nah, ya, ambillah 1 baris 1 ayat. Nggak panjang, nggak pendek. Standar ya, pertengahan. Katakanlah demikian. Taib, 1 halaman itu berapa baris? 15. Taib, kalau 50 ayat, katakanlah yang 1 ayat 1 baris berarti 3,5 halaman lebih. Taib, 3,5 halaman berapa waktu yang kita cukup untuk membacanya? 1 halaman berapa menit? 3 menit. Standar siapa? Taib, katakanlah 3 menit ya. 3 menit, oke. Suara umum ya, 3 menit. Berarti 3 menit kali 3. Berarti berapa menit? 9 jam baru. Tambah setengah halaman lagi, ya 10 menit lah. Kita pukul 1/4 jam. Atau setengah jam paling lama. Itu waktu sahur. Sebelum subuh sekitar 1/4 jam. Itu waktu yang terbaik. Makanya sunnahnya sahur diakhirkan. Diakhirkan. Ini enggak, udah sahur. Jam berapa? Jam 2 tadi sambil nonton bola. Itu bukan sahur. Itu bukan sahur itu. Sahur itu menjelang subuh sekitar 1/4 jam sebelum adzan subuh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika akan minum terdengar apa? Adzan. Menunjukkan bahwa mereka para sahabat seperti itu kebiasaannya. Betul-betul detik menjelang adzan mereka sahur. Ya. Karena hikmahnya kata para ulama, semakin dia akhirkan sahur, maka semakin ketahanan tubuhnya lebih lama. Kalau dia dari jam 2 udah start nahan makan, udah imsak duluan sebagaimana yang terjadi sekarang, setengah jam sebelum apa udah imsak. Nggak ada. Imsak yang sesungguhnya adzan subuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan minum terdengar adzan. Masih boleh minum atau tidak? Ketika itu Umar bertanya kepada Nabi SAW, "A'ashrabuha ya Rasul?" Kata Nabi, silakan kau minum. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu
hatta yaqdiya hajatah. Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, sedangkan di tangannya ada bejana, jangan dia letakkan sampai dia tuntaskan hajat darinya. Kalau azan terdengar, di tangannya ada bejana, artinya dia sedang proses nih, makan atau minum. Sedang berlangsung. Jangan dia letakkan sampai selesaikan hajatnya. Yang dia pegang, jangan udah azan, kata Ustaz boleh makan. Comot sini, comot sini, comot sini, comot sini. Lah, kalau sudah azan berhenti, stuck. Kecuali memang dia sedang proses menghabiskan. Segera cepat habiskan. Itu boleh. Ya, taib, dan itu yang terbaik ahibati fillah. Jadi sahur ini yang terbaik diakhirkan ya. Kemudian ahibati fillah, sahur ini jangan ditinggalkan. Sahur jangan ditinggalkan walaupun hanya meminum air. Katakanlah telat bangun, tinggal 1 menit azan. Jangan katakan telat, minum walau seteguk air. Nabi SAW mengatakan, as-sahur aklatu barakah, fala tada'u walau an yajra' ahadukum jur'a mimma. Sahur adalah makan yang berkah. Jangan kalian tinggalkan walaupun hanya minum beberapa teguk air. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk mereka yang sahur. Baik. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berbicara tentang sahur. Bagaimana dengan berbuka? Berbuka ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang dianjurkan mengkonsumsi kurma terlebih dahulu sebelum lainnya. Dahulukan mengkonsumsi kurma, dan kurma yang jenisnya rutab. Kurma yang lembut teksturnya. Ya, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengkonsumsi rutabat. Fa in lam takun rutabat fattamarat. Fa in lam takun tamarat hasawati mimma. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW kebiasaannya ketika berbuka, beliau mengkonsumsi rutabat, kurma yang lembut teksturnya. Kalau tidak ada kurma yang lembut, maka Nabi makan kurma yang kering. Kalau tidak ada juga, maka Nabi minum air putih atau minum apapun, minum. Itu urutannya. Kebiasaan Nabi demikian. Ya. Jadi upayakan berbuka dengan kurma. Itu yang harus diperjuangkan. Ya. Bukan makan gorengan. Ini kalau nggak ada gorengan nggak afdal. Nah, kalau nggak ada kurma nggak afdal. Gitu ceritanya. Ini makanannya banyak, kurmanya mana? Oh, nggak ada ini. Sekian banyak pilihan yang Nabi biasa berbuka dengannya malah nggak ada. Ya. Terkadang kita lebih mengkedepankan selera dibandingkan apa yang menjadi pilihan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau bisa diupayakan berbuka dengan kurma terlebih dahulu, itu yang terbaik. Bahkan sebahagian ahli gizi itu mereka menggali apa sebabnya kurma itu dianjurkan lebih dahulu dimakan. Sama seperti anak bayi yang lahir. Anjurannya karena dia belum makan apa-apa, keluar dia terlahir, sunahnya dia apa kan? Ditahnik. Itu tahnik ini adalah imunisasi yang syar'i. Imunisasi yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi kurma dilumatkan atau dimakan oleh orang tuanya. Dia lembutkan, nanti ambil sedikit saja. Dimasukkan ke dalam mulut si bayi yang baru lahir. Sebelum ASI.
Bukan satu kurma dimasukin. Nanti saya masuk penjara. Satu kurma diambil sama butir masukin mulut cep. Tidak, ambil sedikit saja. Ya, kemudian itu membersihkan dan menyiapkan khusus untuk menerima makanan yang datang berikutnya. Ya, itu pelumas yang terbaik. Subhanallah. Ya, dia menyiapkan organ tubuhnya untuk bekerja. Yang sudah lama diem, ya, disiapkan untuk makanan yang datang berikutnya. Kurma dulu. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat berbuka, hendaknya setiap muslim menyibukkan diri dengan berdoa. Karena di antara doa yang mustajab, inda fitrihi. Ya, dalam riwayat disebutkan doa yang mustajab adalah doa sebelum dia berbuka. Dalam redaksi hadis yang lain, doanya orang yang berpuasa sepanjang dia berpuasa itu mustajab. Nah, oleh karenanya sibukkan menjelang berbuka itu berbanyak doakan, itu di antara waktu-waktu yang mustajab. Dan subhanallah, tidak ada waktu yang paling indah bagi orang berpuasa kecuali adzan maghrib. Tidak ada waktu yang paling indah bagi orang berpuasa kecuali adzan maghrib. Dari mana taunya itu suara yang paling indah? Dinantikan, dilihat jam berulang kali. Subhanallah. Ditunggu-tunggu adzan berkumandang, adzan maghrib. Ya, tapi coba adzan subuh, dia lihat jam, nggak pernah. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu hal juga yang sangat dianjurkan kaitannya dengan berbuka ini adalah menyegerakannya. Jangan menundanya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan perbukaannya. Dan hibati fillah, usahakan kaum muslimin mengamalkan sunnah, memberikan perbukaan bagi yang lain. Ya? Memberikan perbukaan bagi yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala orang yang berpuasa dengan perbukaannya itu. Dan simpel memberikan perbukaan itu tidak mesti dengan makanan yang besar, yang mahal. Kalaupun seandainya kita hanya memberikan kurma atau air, itu sudah dikatakan memberikan perbukaan. Bagaimana dia berbuka, makan setelah seharian tidak makan dan minum. Berikan, apa yang bisa kita berikan? Berikan. Ustaz, Anda nggak bisa memberikan perbukaan. Di masjid ini sudah ada yang mengcover. Anda bisa berikan di jalan, di masjid lain yang membutuhkan. Ya, boleh jadi dari perbukaan yang kita berikan untuk orang lain, itu pahala puasa kita yang diterima. Boleh jadi puasa yang kita lakukan gak diterima sama Allah. Gak ada yang tahu. Ya, boleh jadi pahala puasa yang kita dapatkan dari perbukaan yang kita berikan ke orang lain, itu yang diterima oleh Allah. Maka bersegeralah untuk menyambut kebaikan. Aqbil. Ya baghiyal khairi aqbil, kata Nabi SAW. Datang Ramadan, berusahalah untuk menyambut kebaikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Dan kedermawanan Nabi SAW sangat nampak di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan Nabi meningkatkan nilai sedekahnya. Ya, yang biasanya nggak pernah sedekah, Ramadan usahakan sedekah. Walaupun dengan setengah butir kurma. Jaga diri kalian dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walau dengan berinfak setengah butir kurma. Jangan selalu bahagia
mendapatkan perbukaan gratis. Kapan Anda yang memberikan perbukaan untuk orang lain? Tingkatkan penghambaan diri. Jangan selalu memilih level yang di bawah. Kalau bisa naik ke grade yang lebih tinggi, kenapa nggak berusaha di atas? Ya, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ya. Nah, jangan pula tangan di atas lebih baik. Anda nerimanya dari atas saja, Anda pasti dari bawah. Ini orang akal-akalan sekarang ya. Subhanallah. Tapi maksudnya orang di tangan di atas itu yang memberikan. Liyadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih dibandingkan tangan di bawah. Orang yang suka memberi itu lebih baik. Kalau kita punya kelapangan harta, kenapa kita milih grade yang nerima tok? Nah, kita bisa berbagi, kita berbagi. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan wasiat pertama yang Nabi sampaikan ketika sampai di Madinah, hijrah 8 hari. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa perjalanan lamanya? Berapa lama perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? 8 hari sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita sekarang dari Madinah ke Mekah mungkin 5 jam sampai. Naik kereta 2,5 jam. Di zaman Nabi enggak, 8 hari. Kenapa? Karena belum ada jalan lurus. Nah, bukit, gunung, belok, 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 belok. Enggak jalan begini. Sekarang kerajaan Saudi gunung dibelah biar bisa lurus terus jalannya. Ya. Di zaman Nabi tidak ada cerita kayak gitu. Makanya 8 hari baru sampai ke Madinah dari Mekah. Tahukah kita apa yang pertama kali Nabi sampaikan kepada penduduk Madinah, Ansar, ketika sampai di Madinah? Berikan makan. Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, salat malam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Padahal Nabi capek 8 hari perjalanan, datang langsung itu Nabi sampaikan kepada penduduk Madinah. Subhanallah. Nabi ingin semuanya selamat. Nabi ingin semuanya selamat dari umatnya. Maka Nabi sampaikan apa yang bisa membuat mereka selamat masuk ke dalam surga. Maka ini pembahasan yang bisa kita sampaikan, ahibati fillah. Gemarlah untuk memberikan makan, memberikan perbukaan, walaupun dengan nominal yang kecil. Boleh jadi itu yang membuat kita selamat dari api neraka Allah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, jaga diri kalian dari api neraka walau kalian hanya berinfak dengan setengah butir kurma. Subhanallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nah. 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 Barakallahu fikum. Nah, sahur adalah waktu yang keberadaannya juga ada di luar Ramadan. Yang menandakan bahwa sahur itu keberadaannya selalu ada setiap hari. Walau dia tidak berpuasa pun juga ada waktu sahur namanya. Makanya tadi telah kita terangkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18. Kebiasaan orang bertakwa memanfaatkan waktu sahurnya dengan apa? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang bertakwa di waktu sahurnya selalu beristighfar. Maka sahur adalah waktu yang selalu ada setiap hari walaupun tidak berpuasa dia itu. Nah, sebagaimana Abdullah bin Umar yang berpesan kepada budaknya, kalau sudah masuk waktu sahur, kabarkan biar beliau berhenti dari sholatnya agar fokus beristighfar. Ini wasiat Abdullah bin Umar kepada budaknya, subhanallah. Ya, maka sahur ini ada untuk puasa yang wajib dan juga yang sunnah. Tetap berlaku sekitar 1/4 jam, paling lama setengah jam sebelum datangnya waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya diberlakukan 2 adzan di dalam masjid itu sebagaimana yang diberlakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan itu memang sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, 2 adzan sudah ada prakteknya di zaman Nabi SAW. Nabi mengatakan
apabila kalian mendengarkan azannya siapa? Azannya Abdullah bin Umi Maktum, baru berhenti atau teruskan makan? Hah? Azannya Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum? Yang kedua siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Taib. Abdullah bin Umi Maktum yang kedua. Untuk subuh. Untuk subuh, muadzin yang kedua itu Abdullah bin Umi Maktum. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum adzana Bilal, fakulu washrabu, hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Abd." Kalau kalian mendengarkan adzannya Bilal, lanjutkan makan dan minum. Belum masuk waktu subuh. Sampai kalian mendengarkan adzannya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat Nabi yang buta. Kalau kau dengar adzannya, tahan makan dan minum itu. Sudah berakhir waktu sahur. Nah, bagaimana sahabat yang buta bisa tahu masuk waktu subuh? Info yang sampai kepadanya dari orang-orang di sekitarnya. Yaqulun nas asbaht, asbaht. Ketika manusia sudah mengatakan sudah masuk subuh, sudah masuk subuh, baru Abdullah bin Maktum mengumandangkan azannya. Nah, dan subhanallah sahabat Nabi yang buta tetapi profesinya mengumandangkan azan subuh. Luar biasa. Jadi azan yang kedua itulah tanda berhentinya waktu makan sahur. Kalau azan pertama maka masih boleh makan dan minum. Tidak benar yang terjadi di sebagian kaum muslimin, imsak berhenti makan sebelum azan subuh sekitar 10 menit atau 5 menit. Lah, justru itu waktu yang berkah. Detik-detik sebelum azan itu waktu yang berkah untuk makan dan minum. Diakhirkan waktunya, makanya Umar sampai menjelang azan subuh masih megang bejana. Nah, ya, semakin di akhir semakin terbaik itu. Itulah waktu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.